Raksasa bernama Irak menjadi rintangan selanjutnya bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Menakutkan? Mungkin saja, tapi itu bukan berarti mereka tidak punya kelemahan. Bagaimana cara timnas bisa mengalahkan mereka? Saya Patrick, dan ini The Game Changer. Pertama, kita akan membahas Irak secara umum. Irak kedatangan pelatih kepala baru yakni Graham Arnold, seorang pelatih sangat berpengalaman dari Australia. Bersama Arnold yang baru ditunjuk pada Mei lalu, Irak memenangi 3 dari 4 pertandingan terakhir. Namun, sayangnya Irak tidak dapat hadir dalam kekuatan penuh. Striker mereka yang bermain di Luton Town, Ali Al-Hamadi, harus absen karena memperoleh kartu merah saat melawan Korea Selatan. Hingga video ini direkam pada siang 2 Oktober lalu, Graham Arnold masih belum memastikan daftar pemain yang akan ia bawa. Nama-nama yang ada kami himpun dari daftar pemain yang dibawa oleh Arnold dalam 4 pertandingan terakhir bersama timnas Irak. Bersama Graham Arnold, secara umum, Irak bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ada nama kiper berpengalaman Jalal Hasan di bawah Mistar, ada bek kanan Hussein Ali yang mungkin bisa berotasi dengan bek Persib Bandung, Frans Butros, ada Zaid Tahsin, Rebin Sulaka di bek tengah, dan ada Merchas Doski di bek kiri. Di gelandang, ada 2 nama yakni Amir Al-Amari dan Osama Rashid yang kami pikir dapat menjadi andalan Irak di lini tengah. Lalu, di sayap kanan ada Yosef Amin yang juga bisa bertukar posisi dengan Marco Farji, sama-sama winger muda yang bermain di pos sayap kanan. Lalu ada Ibrahim Bayes sebagai gelandang serang, Ali Jasim di sayap kiri, dan tentunya Aiman Hussein di lini depan. Selain itu, mereka juga masih punya Mohanad Ali yang juga mampu bermain sebagai striker dengan baik. Saat menyerang, Irak menggunakan struktur 3-2-5 atau 3-2-4-1. Kita dapat melihat rotasi yang mereka lakukan, terutama di bagian sayap. Bek kanan biasanya akan masuk untuk bermain di dekat dengan bek tengah, sedangkan bek kiri akan naik melakukan overlap menjaga kelebaran di sisi kiri. Perbedaan atau rotasi juga dapat kita temukan oleh pemain winger. Kita dapat melihat winger kanan berposisi untuk menjaga kelebaran, sedangkan winger kiri masuk ke dalam half space untuk bermain di dalam. Selain itu, gelandang serang juga diminta untuk sedikit bergerak dari arah tengah ke half space kanan untuk membantu membentuk struktur 3-2-5 atau 3-2-4-1. Dalam gambar ini kita dapat melihat rotasi yang dilakukan oleh Irak. Bek kanan turun sejajar bek tengah, sedangkan bek kiri naik untuk melakukan overlap. Dan juga kita bisa melihat winger kanan bergerak melebar, sedangkan winger kiri masuk ke dalam half space bersama dengan gelandang serang yang juga masuk ke half space sebelah kanan. Dalam laga melawan Jordania, kita bisa melihat pola yang sama meskipun dengan susunan pemain yang agak berbeda. Masih bek kanan turun sejajar bek tengah. Lalu kita bisa melihat winger kanan melebar, sedangkan winger kiri masuk. Juga bek kiri naik melebar, dan gelandang serang masuk ke half space kanan. Irak utamanya melakukan progresi bola secara diagonal melalui blok pertahanan lawan. Ini berarti mereka membangun serangan dari satu sisi, memainkan umpan pendek ke dalam, lalu memindahkan serangan untuk masuk ke sepertiga akhir dari sisi lapangan yang lain. Umumnya, striker diminta turun ke ruang antar lini untuk membantu progresi diagonal lewat tengah. Namun, tidak jarang juga pemain lain, baik itu gelandang serang ataupun winger dari sisi jauh, dapat datang untuk membantu progresi dan memindahkan bola ke sisi lapangan yang lain. Pada akhirnya, Irak akan berusaha untuk menciptakan peluang melalui umpan silang. Kita mengingat betapa striker mereka, yakni Aiman Hussein, telah mencetak 2 gol ke gawang Indonesia, sehingga benar-benar crossing atau umpan silang merupakan sesuatu yang patut diwaspadai oleh pertahanan Indonesia. Apabila Irak kesulitan melakukan progresi dengan bola-bola pendek, maka umpan jauh dari bek tengah kepada striker juga dapat menjadi opsi yang mereka pakai. Ketika memenangkan bola, jika dekat dengan kotak penalti lawan, maka striker dapat segera untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Namun, apabila masih jauh, mereka dapat mencari rekan yang lain untuk kemudian memindahkan serangan ke sisi yang jauh, dan pada akhirnya mengakhiri peluang dengan umpan silang. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara Irak bermain saat tidak menguasai bola? Sekarang kita akan mengulik bagaimana cara Irak bertahan. Umumnya, mereka akan bertahan dengan formasi 4-4-2. Seperti dilihat dalam laga ini ketika Irak menghadapi Korea Selatan.
Namun, tidak jarang pula mereka mengubah struktur menjadi 4-2-4 atau 4-2-3-1. Ketika bertahan, Irak cenderung melakukan pressing tinggi, juga melakukan pertahanan yang berorientasi pada penjagaan orang atau man-oriented. Dalam gambar ini, kita bisa melihat contoh praktiknya. Kita melihat Irak yang berkostum putih, para pemainnya melakukan penjagaan terhadap para pemain Korea secara perorangan. Mereka lebih dekat dengan para pemain Korea Selatan dibanding menjaga ruang secara kolektif. Hal yang sama juga dapat kita lihat dalam pertandingan melawan Yordania. Kini, Irak bermain dengan kostum hijau. Kita dapat lihat para pemain Irak, terutama para gelandang, melakukan penjagaan orang dibanding melakukan penjagaan zona. Disiplinnya para gelandang menjadi kunci sukses pressing tinggi yang dipunya oleh Irak. Pertama, mereka memaksa lawan untuk menyerang lewat samping. Ini membuat lawan punya ruang yang lebih sempit untuk melakukan aksi berikutnya. Kemudian, mereka menutup jalur-jalur operan di jarak dekat, sehingga memaksa lawan untuk melakukan umpan jauh yang relatif kurang efektif. Hal menarik yang dapat kita lihat adalah peran dari gelandang jauh yang dimiliki oleh Irak. Kita melihat ketika teman-teman di sisi dekat menutup lawan dengan rapat, gelandang di sisi jauh menutup ke area tengah. Tujuannya ada dua. Pertama, untuk membantu Irak memenangkan bola kedua atau second ball apabila lawan mengirimkan umpan jauh. Dan juga yang kedua adalah mengikuti apabila ada lawan yang masuk ke area tengah. Kita dapat melihat contohnya dalam pertandingan melawan Korea Selatan. Dalam contoh ini, satu gelandang mendatangi pemain bertahan Korea Selatan yang mendapat operan dari kiper. Kita bisa perhatikan gelandang di sisi jauh yang siap untuk datang mendekat. Ketika gelandang dari sisi jauh sudah siap untuk datang mendekat, winger di sisi jauh datang merapat melakukan cover sekaligus mendatangi pemain Korea yang berada di ruang terbuka. Hal ini membuat Korea sulit untuk melakukan serangan dengan umpan-umpan pendek dan terpaksa memainkan umpan jauh yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan bola. Meskipun demikian, cara bertahan seperti ini juga dapat menimbulkan masalah bagi Irak. Dengan melakukan penjagaan berorientasi pada orang, maka Irak cenderung memberikan ruang yang terbuka di dalam lini pertahanan mereka untuk dieksploitasi. Kita dapat lihat, dalam hal ini Korea mengeksploitasi dengan menggunakan dinamisme dan mobilitas. Artinya, pergerakan pemain yang cair dari Korea Selatan membantu mereka untuk pada akhirnya menemukan pemain di sisi jauh dan melakukan progres melalui ruang yang terbuka. Cara lain adalah dengan menumpuk pemain di satu area untuk kemudian membingungkan lawan dan memaksimalkan ruang yang terbuka. Dalam contoh ini, Irak melawan Jordania. Jordania berhasil menumpuk pemain di satu sisi di sebelah kanan pertahanan Irak, dan pada akhirnya membuat bek kanan Irak kebingungan, dan akhirnya membuat mereka melakukan progres dengan lancar ke ruang antar lini yang dipunya oleh Irak. Lalu, kelemahan apa lagi yang bisa kita eksploitasi melawan Irak? Ternyata, Irak sendiri punya kelemahan dalam mengantisipasi umpan silang. Memang mereka sangat kuat ketika melakukan crossing saat menyerang, namun ketika bertahan, crossing merupakan masalah yang mereka hadapi. Secara umum, Irak mempunyai 4 pemain bertahan. Hal ini membuat mereka punya lebih sedikit pemain dibanding dengan menggunakan skema 5 back. Oleh karena itu, akan ada kecenderungan ruang-ruang yang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh para penyerang lawan. Dalam contoh ini, kita bisa melihat Irak melawan Jordania pada menit terakhir, striker Jordania di sisi jauh berdiri sangat kosong, tanpa penjagaan, dan hampir mencetak gol. Hal-hal seperti inilah yang bisa kita eksploitasi untuk dapat menciptakan peluang, bahkan mencetak gol melawan Irak. Namun, aspek struktural bukanlah masalah satu-satunya yang Irak punya. Kecenderungan gelandang untuk tidak selalu mengikuti lawan, juga koordinasi ataupun fokus yang kurang baik dari para pemain bertahan, membuat Irak sering menghadapi masalah dalam mengantisipasi crossing. Oleh karena itu, baik umpan silang, atau umpan tarik, atau cutback, bisa menjadi opsi yang dapat kita gunakan untuk menyulitkan Irak. Korea Selatan sendiri
mencetak gol, serta menciptakan banyak peluang berbahaya dari situasi umpan tarik atau cutback. Hal ini bisa timnas pelajari lebih jauh, karena kita punya banyak pemain berkualitas yang mampu untuk menciptakan peluang dari jarak 15-20 meter. Menariknya, masalah dalam antisipasi crossing juga dapat kita temukan dalam situasi bola mati. Ketika dalam situasi sepak pojok lawan, Irak cenderung bertahan menggunakan man-to-man marking atau penjagaan terhadap orang. Namun, mereka tidak menjaga dengan rapat dan kehilangan fokus, terutama dapat kita lihat di pemain di sisi jauh, yang pada akhirnya dapat bergerak bebas untuk menciptakan peluang di depan gawang. Beruntungnya, Irak tidak kebobolan dalam situasi ini. Namun, hal-hal seperti inilah yang bisa kita pelajari dan juga kita lakukan di pertandingan berikut agar kita dapat menciptakan gol melawan Irak. Masalah serupa pun dapat kita temui dalam situasi tendangan bebas lateral. Bedanya, dalam hal ini, Irak melakukan penjagaan ruang atau zona dibanding penjagaan orang atau man-to-man. Namun, buruknya penjagaan, kurangnya fokus, serta koordinasi yang kurang baik, membuat satu pemain Korea dapat bergerak bebas hingga menanduk di hadapan kiper. Beruntung lagi bagi Irak, mereka tidak kebobolan dalam situasi ini karena bola mengenai mistar gawang. Namun, situasi seperti inilah yang juga dapat kita pelajari, lalu kita manfaatkan dalam pertandingan melawan Irak. Irak adalah lawan yang kuat dan patut diperhitungkan. Kombinasi diagonal, permainan umpan silang, serta pressing tinggi yang mereka punya menjadi senjata yang perlu diantisipasi oleh Patrick Kluivert dan staf. Namun, itu tidak berarti mereka tidak punya kelemahan. Seringnya mereka membuka ruang di lini tengah, juga kelengahan dalam mengantisipasi umpan silang merupakan kelemahan yang selalu bisa kita maksimalkan. Dinamisme, mobilitas, dan eksekusi yang baik harus dapat kita maksimalkan demi memperoleh hasil yang optimal melawan Irak. Bagaimana pendapat kalian? Saya Patrick, sampai jumpa di video The Game Changer selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.